Wait a minute, this isn't the Oval Office. We wing it. See you at showtime. Penguins out. Hey. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Whoa! Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan UTS Akuntansi Manajemen 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Evi Sianggeri dari kelas 4 AKMC, NPM 1842101. UTS Akuntansi Manajemen 2. Pertama kita akan bahas soal nomor 1, yaitu tentang Activity Based Supplier Costing. Nah, di dalam soal ini ada dua supplier, yaitu Xiao Glass dan Apple Glass. Nah, mereka masing-masing ada purchase price, unit purchase, insufficient units, sama return units-nya. Pertama, soalnya meminta calculate the activity rate. Nah, activity-nya ini kan ada dua. Satu, observed buying, sama supplier returns. Cara untuk cari activity rate, itu adalah harga dari activity tersebut, yaitu 450.000. Kemudian dibagi dengan hasil total kegiatan masing-masing. Contohnya kalau misalnya observed buying itu berarti sama insufficient units. Jadi 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000. Kemudian 450.000 dibagi total dari insufficient units. Hasilnya adalah 155,17. Nah, return on units juga sama. Kita pakai angka yang supplier returns 115.000 dan juga dibagi dengan return units 30 tambah 30 tambah 120 dan juga tambah 1200. Hasilnya adalah 83,333. Ini udah ketemu dia punya activity rate untuk observed buying sama supplier returns. Nah, yang kedua adalah hitunglah total unit purchasing cost untuk masing-masing komponen dari setiap supplier. Ada dua supplier, Xiao Glass dan Apple Glass. Nah, mereka punya barang site sama WS, site sama WS. Nah, kita kan tadi kan observed buying ini kan di untuk Xiao Glass sama Apple Glass kan ada kegiatan unitsnya ada 450, 450, 1000 sama 1000. Kita tulis ini 450, 450, 1000, 1000. Nah, caranya kita observed buying tadi rate-nya kan 155,17. Tinggal dikalikan aja. 450 dikali 155. WS punya juga sama, punya Xiao dan juga Apple juga sama, dikalikan aja. Oke, supplier returns juga seperti itu. Dia punya units kan 30, 30, 120, 1200. Habis itu dikali sama masing-masing rate yang ada di activity yang A. Nih. Jadi 30 kali 83,33. Ini sama, ini juga sama. Oke, kemudian kita totalin hasil dari observed buying sama supplier returns untuk masing-masing produk dan masing-masing supplier. Nih, udah ditotalin semua. Baru kuantitinya itu kan 15.000, 15.000, 24.000, 24.000. Nah, total cost dari kedua kegiatan ini kita harus bagi rata pada setiap unit. Jadi kita tinggal 72.000 ini dibagi 15.000, ini juga sama. Bagi masing-masing per unit. Kemudian harga dari barang itu ini 47, 122, 42, 120. Ini kan tadi total kegiatan dari kedua ini punya harga. Habis itu total barangnya sendiri itu ini. Nah, jadi untuk memperoleh atau membeli satu barang site ini, site WS dari dua supplier ini, totalin dua harga ini. Harga dari harga barang itu sendiri dan juga harga dari kedua aktivitas itu. Nah, ini masing-masing unit supplier cost-nya. Terus yang nomor 3, why we need to do value chain analysis, please explain it by link to strategic cost management. Nah, seperti yang kita ketahui kalau value chain itu hubungan dari supplier habis itu ke kita, dari kita internal kita produksi dari raw material jadi WIP, habis itu dari FG baru jual ke customer sampai barang itu sampai di kalangan customer dan sampai barang itu rusak di destroy, itu namanya value chain analysis. Nah, value chain analysis ini kan dibagi menjadi dua. Kalau misalnya supplier sama customer itu berarti di eksternal, internal itu berarti antar divisi. Misalnya barang masuk di storing, baru ke production, baru shipment atau gimana. Nah, kalau misalnya untuk value chain ini dia merupakan satu cycle di mana barang itu berasal,
terbuat dan juga sampai ke tangan customer. Oke, ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2, productivity measurement. Nah, di dalam satu PT ini, dia mau coba beli mesin baru, apakah mesin A atau mesin B. Ini adalah mesin dia yang saat ini. Dia suruh kita hitung productivity ratio pada masing-masing mesin. Nah, terus deskripsikan mesin pada mesin yang baru dengan mesin yang sudah ada. Nah, kita pertama hitung productivity ratio pada masing-masing mesin ya. Nah, dia punya kegiatan kan ada dia punya ini kan ada labor sama material. Nah, untuk material outputnya segini, ini outputnya. Nah, 300.000, 360.000 sama 350.000. Inputnya ini ada 600.000, 600.000, 700.000. Nah, cara untuk hitung productivity ratio itu adalah output dibagi input. Output dibagi input untuk existing machine, output bagi input untuk mesin A, sama output bagi input untuk mesin B. Nah, untuk labor juga sama. Output dari masing-masing quantity kan sama nih kayak ini. Tapi dia punya input dalam jam labor itu berbeda. Nah, di sini labornya 150.000, 150.000 sama 200.000. Oke. Nah, caranya sama. Rasio itu output bagi input. Nih, 300.000 bagi 150, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini kan current mesin yang sekarang kita ada. Terus mereka lagi pertimbangkan mau pakai mesin A, mau beli mesin A atau mau beli mesin B. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kalau misalnya dia punya productivity lebih tinggi dari sekarang punya mesin, berarti itu menandakan kalau mesin tersebut itu lebih baik kinerjanya atau produktivitasnya. Nah, ini kan tadi kan 0,5, sekarang 0,6, berarti lebih baik dong. Lihat, dia dengan input yang 600.000, dia bisa muncul output 300.000. Tapi dengan mesin A, dia input 600.000, outputnya bisa lebih banyak 360.000. Jadi yang mesin A lebih direkomendkan kalau dalam perhitungan material rasio. Mesin B tidak dianjurkan. Kenapa? Karena untuk dia punya rasio sama seperti mesin yang existing. Kalau gitu ngapain dia ganti? Karena kan rasio yang dihasilkan itu sama, output yang dihasilkan itu sama gitu. Terus kalau misalnya untuk labor, ini juga sama. Kalau misalnya rasionya lebih tinggi dari yang existing, berarti menandakan produktivitasnya lebih baik. Nah, mesin A itu menunjukkan bahwa produktivitasnya itu kan 2,4. Sebelumnya kita cuma 2. Nah, kita 2,4 berarti lebih tinggi, lebih efektif gitu. Tapi kalau misalnya untuk mesin B, dia 1,75, justru turun. Berarti kita kalau misalnya mesin sekarang bisa hasilin 2, mesin yang B bisa hasilin lebih turun, ngapain kita beli mesin yang baru yang B ini. Nah, jadi lebih direkomend itu yang A karena dia punya produktivitas itu bisa naik lebih baik gitu. Terus yang kedua, impact dari masing-masing mesin atas profit yang didapatkan. Nah, untuk menghitung profit earned by Roxxon Company ini, pertama kita harus cari AQ, P, dan PQ. Nah, mesin A, AQ ini adalah actual quantity yang ada di mesin ini. Mesin B juga di sini. Material, labor, dan labor. Karena kan dia ada dua komponen, dua jenis. Terus dia punya AQ 600.000 di sini. Dia punya labor 150.000. Materialnya AQ-nya mesin B itu 700.000, yang labor 200.000. Habis itu price-nya ya masing-masing price. Mesin A berarti material dia 22. Kalau misalnya dia labor 15. Kalau misalnya untuk mesin B berarti dia punya material 20, dia punya price 13. Oke, udah sama kayak soal ya. Nah, kalau untuk PQ itu perhitungannya output untuk tahun ini dibagi dengan rasio tahun lalu. Nah, ini didapat dari nih. Output tahun ini kan mesin A ya. Mesin A kan outputnya tahun ini 360.000. Nah, dibagi sama rasionya tahun lalu. Maksudnya rasionya existing. Itu cara untuk hitung PQ. Nah, untuk labor juga sama. Output yang tahun ini dibagi dengan rasio yang existing machine gitu. Untuk mesin B juga sama ya, kayak mesin A. Nah, habis itu kita cari, udah dapat kan dia punya AQ, P, sama PQ. Habis itu kita tinggal kali AQ kali P sama PQ kali P. Nah, AQ kali P baru dari sini kali PQ kali P sama
Ini juga ya, semua perlakuannya sama. Oke. Habis itu setelah udah dapat AQ kali P sama PQ kali P, kita masukin ke sini. Mesin A dan mesin B. Cara untuk hitung profit ini PQ kali P kan udah dapat nih. Ini dapat dari sini. Oke, ini juga sama dapat dari sini. Yang tadi kita hitung, kita tinggal masukin ke dalam kolom aja. Nah, kita tinggal cari selisih antara PQ sama AQ, habis itu dikali sama price yang sekarang. Kenapa perlu mencari selisih antara keduanya? Karena ini merupakan productivity pada mesin yang ada sekarang, maksudnya standar ya, standar untuk sekarang. Nah, ini yang akan terjadi kalau misalnya mesin A ini dipakai dibeli gitu. Jadi kita harus cari selisihnya, apakah dia itu lebih efektif atau justru turun efektivitasnya. Nah, setelah dikurang, ternyata untuk mesin A dia bisa menghasilkan total 3.090.000 itu lebih baik gitu. Karena aktualnya itu kan gini, standarnya kan dia mesin sekarang 18.000. Ternyata pas kita beli mesin A, dia bisa pakai costnya itu cuma 15.000. Berarti kita hemat dong 3 jutaan gitu. Tapi kalau mesin B kebalikannya. Sekarang punya current dia 16 jutaan. Terus dia kalau misalnya pakai mesin B ini 16 juta 600. Berarti aktualnya punya cost lebih tinggi dari yang ditentukan gitu. Jadi budgetnya contohnya segini, tapi dia keluarinnya segini. Berarti kan rugi. Nah, makanya dia minus. Itu untuk nomor 2 ya. Jadi mesin A lebih dianjurkan untuk dibeli sih, untuk dipakai. Karena efektivitasnya lebih tinggi. Untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita disuruh buat theory of constraint ya. Nah, di soal ini, saya menganggap bahwa imun itu X, menta itu Y. Nah, imun boost itu X, menta growth itu Y. Nah, di soal dia ada bilang, nih, imun pakai 1,6 mesin hours per unit dan menta pakai 0,8 mesin hours per unit. Jadi kan imun kan saya anggap X, si menta saya anggap Y. Jadi 1,6X nih ditambah 0,8Y. Nah, dia bilang for the coming period 640.000 mesin hours, berarti lebih kecil dari 640.000. Nah, caranya seperti ini. Kita beranggapan pertama X itu 0, habis itu kita masukin aja. Berarti 1,6 kali X kan 0, jadi 0. Tambah sisanya nih, 0,8Y sama dengan 640.000. Jadi Y sama dengan 800.000. Untuk Y juga sama. Tadi kan kita beranggapan kalau X itu 0. Nah, jadi 0 tambah 0,8Y. Kalau Y beranggapan jadi 0, jadi 0-nya ini dimasukin ke sini 0. Jadi 1,6X tambah 0 lebih kecil dari 640.000, X-nya 400.000. Nah, jadi untuk titik ini, kita kan bisa dapat X-nya itu 400.000, Y-nya 800.000. Nah, kembali ke soal lagi. Tadi kan ini untuk machine hours ya. Terus ini imun pakai 1 direct labor dan juga imun pakai 1 direct labor. Kalau mental growth pakai 2 direct labor. Jadi imun tadi kan X. Jadi X1X sebut X saja ya. Tambah 2Y lebih kecil dari nih mesinnya dia ada bilang kan kalau mesin tadi 640.000, kalau labor hour dia pakai 480.000, berarti lebih kecil dari 480.000. Caranya seperti yang nomor 3 tadi, X kita anggap 0, jadi 0 tambah 2Y sama dengan 480, Y sama dengan 240.000. Yang sekarang gantian Y sama dengan 0, berarti X tambah 2 kali 0, berarti 0 Y-nya ya. X tambah 0 sama dengan 480.000, X sama dengan 480.000, Y-nya 240.000. Nah, kita udah ketemu 2 titik ya. Kalau bisa lebih gampang, kita boleh gambar dulu si grafiknya. Nih. Nah, ini yang pertama tadi, 1,6X tambah 0,8Y lebih kecil dari 640.000 kan dapat titiknya 400.000 sama 800.000. Nih, X-nya 400.000 di sini, Y-nya 800.000 di sini. Berarti ini garis persamaan pertama ya. Terus untuk yang kedua, labor hour punya X tambah 2Y lebih kecil dari 450.000. Berarti X-nya kan dapat 480.000 nih X. Y-nya dapat 240.000.
Nah, berarti garis ke sini Y-nya 240.000. Jadi ini garis yang kedua untuk persamaan kedua, X tambah 2Y 450.000. Nah, terus kan udah kita garis akan menemukan titik-titik. Nah, untuk kedua garis ini bisa baca di sini. Nih, the company sell no more than 400.000 botol untuk imun. Berarti X lebih kecil dari 400.000. Terus 480.000 mentah. Berarti Y lebih kecil sama dengan 480.000. Nih ya. Makanya X lebih kecil 400.000, Y lebih kecil dari 480.000. Maksudnya mereka produksi max itu 400.000 sama 480.000 untuk imun sama menta growth. Baru udah garis, kita garis. Nah, kau udah ketemu nih daerah arsiran ini. Daerah arsiran ini yang akan kita cari, mau tentukan maksimum paling optimal punya. Nah, tadi kan kita udah garis, ini udah ketemu kan? Titik pertama 0,0, ya kan? 0x. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, titik yang kedua, berarti kan ini X, ini garis X. Berarti 400.000 sama 0, karena garisnya titiknya di sini. Nah, untuk titik yang ini X-nya berarti 0 ya, karena ini Y, berarti 0,240.000. Nah, yang ini berapa? Kita kan nggak tahu garis ini berapa. Caranya, kita lakukan eliminasi antara titik yang pertama dengan titik yang kedua. 1,6x tambah 0,8y sama dengan 640.000, sama x tambah 2y sama dengan 480.000. Nah, caranya dengan cari persamaan. Kalau kita mau eliminasikan x, berarti kita harus cocokin dua-duanya itu dengan angka yang sama agar bisa terkurang gitu. Jadi kalau saya 1,6, saya kalikan 1 saya kalikan 1,6, jadi sama-sama duanya kan 1,6 tuh, jadi bisa dieliminasi. Habis itu hitung bisa dapat Y-nya itu 53.333,33. Nah, udah dapat Y-nya kan, habis itu kita tinggal masukin salah satu dari persamaan kedua ini untuk cari dia punya X. Saya ambil X tambah 2Y sama dengan 450.000, jadi X tambah 2 kali 53.333 sama dengan 480.000. X sama dengan X tambah 666,67 sama dengan 480.000. Jadi X-nya saya dapat 373.333,33. Jadi titik dari yang ini jawabannya adalah 373.333,33 untuk X dan Y-nya 53.333,33. Logis ya, karena dia kan di sini tuh dekat 400.000. Berarti dia pasti 300.000. Nah, di sini terus Y-nya itu titiknya di sini. Nah, di sini kan 50-an ribu, logis juga. Tapi kan kita untuk tahu angka pastinya kita harus melakukan eliminasi, nggak boleh pakai tebak-tebak seperti ini. Oke. Nah, baru dia kan yang soal pertama suruh kita hitung contribution margin ya. Contribution margin itu kan berarti sales dikurang sama variable expense. Nah, sales kita kan untuk masing-masing 4, dan dia punya variable cost nih, ini semua 4-4-nya. Jadi kita 4 dikurang 0,8, dikurang 0,4, dikurang 0,2, dikurang 1, dapat contribution marginnya itu 1,6 untuk per unit imun ya, X. Nah, kalau menta tuh sama, berarti caranya sales dikurang semua cost variable. Jadi 4,8 dikurang 1, dikurang 0,6, dikurang 0,4, dikurang 1,6, dapat jawabannya 1,2. Jadi persamaan untuk contribution marginnya kita udah dapat. Imun kan X, menta kan Y. Jadi 1,6X ditambah 1,2Y ini ya, 1,6X ditambah 1,2Y ini persamaannya. Terus kita kan udah dapat 4 titik tadi. Nih, titik pertama A 0 sama 0, 0 sama 0 masukin. Titik kedua B 0 sama 240.000, 0 sama 240.000, yang C 373.333 sama 53.333, masukin aja X, Y. Habis itu yang keempat 400.000 sama 0, 400.000 sama 0. Oke, persamaannya kan 1,6X tambah 1,2Y. Jadi kita masukin, kalau X-nya 0 ya berarti 1,6 kali 0, kalau Y-nya 0 berarti 1,2 kali 0, dapat 0. Nah, untuk yang B, sama kali yang kali ini 0, kalau misalnya ini kan berarti 1,2 dikali 240.000 dapat jawabannya 288. Yang C berarti 373.333 dikali 1,6 ditambah 1,2 dikali 53.333. Nah, dapat jawabannya 661.333,6. Nah, untuk D 400.000 kali 1,6 ditambah 1,2 dikali 0.
Dapat jawabannya 640.000. Jadi di 4 titik ini kita harus menentukan yang mana paling menghasilkan maksimum atau optimum. Nah, yang paling gede kan dari angka ini semua 661.000. Jadi ini merupakan titik yang paling bagus. 373X berarti perusahaan menciptakan 373 imun sama 53.333 mental growth. Nah, itu merupakan hasil yang paling optimum maksimal. Nah, yang kedua, gambarlah grafik sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, kalau seperti saya bilang, tadi kalau lebih gampang itu kita kerjain soal nomor 2 dulu, baru soal nomor 1. Karena untuk menentukan titik yang di nomor 1, contribution margin ini, 4 titik ini, kita perlu gambar ini gitu. Jadi kalau misalnya udah gambar, berarti yang B udah selesai. Nah, ini merupakan arsirannya. Jadi 4 titik ini kita cari yang mana paling maksimal. Nah, setelah dihitung, tadi kan yang ini yang paling maksimal, yang C. Karena dia menghasilkan 661.332,6. Oke. Terus itu nomor 4. Nah, nomor 4. Nomor 4 inventory management. Dia meminta kita hitung EOQ. Nah, EOQ ini rumusnya 2DP bagi C. Nah, di sini soalnya itu D itu demand. Nah, mereka pakai 80.000 pounds. Habis itu kalau P ini adalah placing cost ataupun setup cost 15, dan juga C itu carrying cost 1,5. Caranya hanya masukin ke rumus saja. EOQ sama dengan berarti 2DP bagi C akar kan. Jadi 2 dikali D-nya 80.000 dikali 15 dibagi 1,5 dapat 1.600.000. Habis itu 1.600.000 diakarin dapat 1264,91 pounds. Nah, itu adalah EOQ dari untuk soal Delfina ini. Habis itu yang nomor 2 dia minta kita cari carrying cost, ordering cost, sama total cost. Nah, total cost ini rumusnya berarti carrying cost ditambah ordering cost. Jadi kita harus cari dulu carrying cost sama ordering cost. Carrying cost itu rumusnya CQ bagi 2. C ini carrying cost itu sendiri 1,5 tadi. Q ini adalah MOQ yang tadi kita hitung di A. Jadi CQ berarti 1,5 dikali 1264,91 bagi 2. Dapat jawabannya 948,68. Ordering cost rumusnya P dikali D bagi Q. P ini adalah placing cost yang tadi, baru D ini demand ini, habis itu Q-nya ini EOQ yang A tadi. Jadi kita 15 kali 80.000 dibagi 124,91 dapat jawabannya 948,68. Nah, untuk hitung total cost dari kedua barang ini, tinggal carrying cost ditambah total ordering cost. Jadi 948,68 ditambah 948,68 jawabannya 1897,36. Ini adalah total cost-nya. Nah, yang ketiga, gimana hitung reorder point? Reorder point itu rumusnya itu lead time dikali rate of usage. Dia bilang rate of usage, average-nya kan 250 pounds. Jadi 250 pounds dikali lead time-nya 7 hari. Nah, udah dapat 1.750. Ini ada reorder point-nya. Okay. Terus explain what is the difference between GIT and traditional inventory. Nah, GIT dan traditional. Nah, GIT ini proses bisnisnya ini orang atau customer request baru mereka produksi gitu. Kalau traditional ini dia produksi banyak-banyak dulu baru nanti pergi jual gitu. Nah, ini ada perbedaannya, ada 12 perbedaan dari GIT dan juga traditional. Nah, pull-through system sama push-through system. Maksudnya, kalau pull-through system ini kan berarti dia itu harus tunggu ada orderan dari customer, baru dia buat gitu. Kalau misalnya tradisional itu dia nggak, dia cetak buat dulu, baru nanti dia jual. Nah, karena itu untuk GIT, insignificant inventories, dia punya inventory sangat kecil karena mereka bahkan hampir nggak ada inventory gitu, karena mereka itu kan buat barang berdasarkan request dari customer. Nah, kalau yang tradisional itu significant inventory, dia punya inventory ada karena tradisional itu mereka lebih menganut untuk safety stock gitu. Yang penting harus ada stok untuk sedia. Tapi kalau JIT ini orang order baru dia buat pas-pasan gitu. Jadi tradisional
inventory-nya lebih banyak dan harus dihitung. Nah, untuk GIT, dia small supplier base, kalau traditional large supplier base. Kalau GIT kan dia orang request dia baru buat. Jadi otomatis supplier yang dia beli pun itu-itu aja, karena GIT kan kuantitasnya yang diproduksi itu sesuai dengan request. Bukan dia produksi mau suka-suka dia banyak-banyak. Tapi kalau traditional, dia large supplier base. Kenapa? Karena dia kan namanya tradisional cetak banyak barang, dia perlu banyak bahan baku. Nah, banyak bahan baku ini dia bisa cari di supplier A, supplier B, supplier C, supplier D, lihat yang mana yang lebih murah gitu. Jadi yang lebih murah inilah yang dia ambil. Jadi ruang lingkupnya itu lebih besar kalau untuk pencarian supplier. Nah, ini long term supplier contract sama short term supplier contracts. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya JIT kan dia suppliernya nggak banyak. Jadi misalnya dia beli sama A, terus gitu. Kalau beli sama B, terus. Tapi kalau misalnya tradisional, mereka lebih mempertimbangkan harganya lebih murah. Jadi mungkin sama supplier A dia harganya segini, supplier B dia harganya segini, harganya contoh 10.000, 8.000. Nah, tapi untuk tradisional dia juga nggak boleh semua ambil 8.000 yang paling murah. Misalnya kalau misalnya si B yang 8.000 ini tiba-tiba nggak buka atau gimana, dia kan harus tetap beli sama yang A. Jadi mereka itu perlu menyetarakan atau seimbangkan, pasti belinya yang sama si B ini lebih banyak, baru sambil sama si A ini lebih sedikit, cuma tetap diambil dua-duanya. Kalau misalnya JIT ini ya hanya sama supplier itu aja gitu. Terus cellular structure sama department structure. Kalau JIT ini penataan mesin maupun cara kerja mereka itu hanya satu line gitu. Tapi kalau misalnya departmental structure untuk tradisional, contohnya mau produksi HP ya. Kalau produksi HP kan berarti kan barang masuk ke dalam itu masih material-material kecil gitu. Nah, berarti membutuhkan storing kan. Nah, habis storing dia baru ke departemennya produksi. Baru si produksi ini kan produkkan barang-barang ini. Jadi kan dari storing ke production aja udah beda department gitu. Ini untuk tradisional. Tapi kalau JIT enggak, mereka ya satu tempat aja gitu untuk produksi barang mereka. Nah, multi skill labor sama specialized labor. Ya, karena JIT ini kan dia cuman satu line aja dia kerja gitu kan. Jadi labornya ini ya orangnya nggak banyak, ya juga itu terus gitu, tapi dia harus serba bisa, misalnya dari pembuatan assembly-nya sampai ke packingnya atau gimana. Tapi kalau tradisional dia karena departmental, dia banyak orang gitu kan, dia specialized labor. Contoh ya si A cuma khusus untuk packing ini, si B cuma khusus untuk olah adonan ini contohnya. Nah, decentralized sama decentralized service sama decentralized service. Karena dia punya skill itu multi, maksudnya ganda, dia banyak skill yang dia bisa kalau untuk GIT. Kalau tradisional dia unik gitu, kegiatannya masing-masing beda-beda, makanya dia lebih desentralisasi. Kalau misalnya ini high employee involvement, low employee involvement. Nah, karena JIT ini kan dia pasti karena dia nggak berbentuk departemental ya, dia satu line aja, dia employee-nya pasti lebih dikit. Jadi karena employee-nya dikit tuh, employee-nya lebih banyak yang langsung turun tangan untuk memproduksi barang itu. Kalau tradisional beda, dia low employee involvement. Nah, seperti dikaitkan sama nomor 9 ya. Facilitating management style sama supervisory management style. Kalau misalnya di IT tadi saya bilang nggak, karena dia punya pekerjaannya itu sedikit dan harus multi bisa gitu, multi skill dalam pekerjaan. Jadi mereka itu langsung turun tangan, rata-rata langsung turun tangan untuk memproduksi barang. Kalau tradisional berbeda, mereka pasti karena banyaknya pekerja, beda-beda department dibutuhkan suatu maksudnya seorang supervisor untuk mengawasi kegiatan produksi ini gitu. Makanya low employee involvement, karena dia cuma mengawasi gitu. Terus total quality control sama acceptable quality level. Nah, kalau untuk GIT dia lebih memperhatikan quality control mereka. Kalau misalnya si tradisional ini lebih memperhatikan quality level mereka. Maksudnya mereka tradisional ini kan berarti dia harus contoh nih PTA dia produksi
kentang. PTB dia produksi kentang. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama produksi kentang, nggak ada nilai lebihnya kan orang pasti beli yang lebih enak gitu, ada nilai lebihnya contohnya. Jadi mereka itu lebih memperhatikan quality level kalau untuk tradisional karena barangnya itu rata-rata pada umumnya ada karena mereka cetak dulu baru dijual gitu. Jadi mereka harus ada value added. Nah, sama seperti yang nomor 12. Nah, dia lebih memfokuskan value added, nilai tambah dari hasil produk mereka gitu. Kalau si GIT lebih ke value chain sama buyer's market. Kenapa? Karena GIT ini kan dia ada orderan dari customer, dia baru buat. Jadi lebih ke yang lebih memainkan pasar itu adalah buyers, konsumennya, karena konsumen request baru mereka produksi, makanya dia buyers market sama value chain. Kalau tradisional dia lebih ke sellers market sama value added. Kenapa? Karena kalau misalnya tradisional kan dia cetak duluan, berarti habis contoh PTA dia cetak 100.000 biji kentang, terus PTB dia cetak dia buat juga 100.000 kentang, jadi mereka berdua kan bersaing tuh. Jadi mereka mencetak barang yang banyak, habis itu baru dijual. Jadi lebih berperan untuk yang ngejual gitu. Jadi yang main pasar ini adalah penjualnya, makanya sellers market. Nah, itu adalah 12 perbedaan dari JIT dan juga tradisional ya. Terus yang nomor 2, Mimi. Mimi hitung EOQ-nya sama seperti cara nomor 1. Nih, D-nya ini 35.000, P-nya 30, C-nya 4. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. 35.000 kali 30 kali 4 kali 2, habis itu 35.000 dikali 30 baru dikali 2 baru dibagi 4 diakarin. Jadi jawabannya 24,568 unit. Untuk carrying cost sama ordering cost juga sama. Carrying cost kan rumusnya CQ bagi 2, ordering cost P kali D bagi Q. Nah, nih cara hitungnya ya. 4 kali 728 Q-nya ini bagi 2, baru P-nya 30, D-nya 35.000 dibagi 724,568. Ini jawabannya. Nah, total cost nih ya ditambahin kedua-duanya aja. Ini adalah total cost untuk Mimi Corporation. Nah, seperti yang kalian harus tahu kalau misalnya biasanya untuk perhitungan carrying cost sama ordering cost itu keduanya harus mendapatkan jawaban yang sama gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai 4 soal UTS Akuntansi Manajemen 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.